Apakah dulu Om Anton itu pembalap? Alhamdulillah enggak. Oh, alhamdulillah enggak. Iya. Hobi nonton balap mungkin. Hobi nonton balap pasti. Iya, karena nggak ada fasilitasnya ya. Gila, gue gak kebayang sih maksudnya jadi Om Anton sering nonton nih. Wah, ini gue suka ini mobil. Sekarang udah punya gitu. Kayak ini ya, kayak mimpi jadi kenyataan. Bener. Sih. Zaman dulu misalnya kita anak kecil ngelihat Om Tinton tuh kan, Wih, keren banget gitu kan mobilnya ini gitu. Ya alhamdulillah mobilnya ada di sini. Iya. Oke, ini dia guys. Yang kalian penasaran nih. Kita perkenalan dulu kali ya sebelumnya ya. Sorry sebelumnya. Oke, ini adalah owner dari museum yang cukup privacy ya Om ya. Bisa dibilang Om. Kenalin dulu Om, boleh Om? Ya, saya Anton Novianto. Museumnya namanya Indonesia Motorsport Heritage Museum Wannabe. Jadi museuman lah ya, bukan museum betulan. Nah, ini tuh sebenarnya yang pasti nggak dibuka untuk umum kan Om ya? Karena ini rumah pribadi Om ya? Ini dibuka sih. Dibuka serius Om? Dibuka, cuman karena dia campur rumah ya. Jadi nge-DM dulu lah kalau mau datang. Oh oke. Ini dulu apa namanya? Janjian dulu ya? Appointment dulu ya? Jadi nanti misalnya hari apa, berapa orang, jam berapa gitu. Karena kan biar nggak datang barengan, karena kan tempatnya nggak terlalu luas ya. Kalau datang barengan kan ribet juga. Benar. Nanti malah crowded ya Om ya. Nah terus langsung aja kali ya kita bahas Om Anton ini sendiri juga sebenarnya punya YouTube channel guys. Ada ya. Nama YouTube apa Om? Anton Novianto TV. Anton Novianto TV. Ya. Oke, subscribe guys di situ ya. Jangan lupa tuh. Nah terus juga, jadi sebenarnya Om Anton ini mobil banyak guys, bukan hanya ini aja. Sebenarnya ada banyak banget. Nah itu udah kita bahas di garage tournya Tirta ya. Iya. Ya di Tirtoys Garage, kalian lihat aja nanti. Di YouTube gua. Nah cuman kalau gua tuh lebih pengen ngebahas satu yang ikonik di sini ya. Ada Mazda RX-7 SA22C ya Om ya. Ini katanya historinya menurut Om Anton sendiri juga wow sekali. Kita penasaran banget ya sebenarnya ya. Dan paling ganteng nih mobil. Dan paling ganteng mobil di sini. Sebenarnya semuanya ganteng sih. Cuman ya RX-7. RX-7 benar kan. Iya. Ini RX-7 ini dibilang generasi yang paling pertama yang ini Om. Pertama. Jadi dia kan yang kita banyak kenal kan FB, FC, FD. Yeah. Benar. Nah, FD itu yang paling terkenal tuh Om FD yang terakhir lah. Kalau SA22C itu sebelum FB. Sebelum yang FB. Tapi mirip tuh Om ya, budinya bedanya tuh sama, cuman beda di lampu belakang beda. Oh, lampu belakangnya beda. Nah ini yang lucu, ini sebenarnya SA22C kalau kita lihat di nomor rangkanya ya. Tapi lampu belakangnya FB. Oh. Nah jadi ya nggak tahu sejarahnya gimana ya, atau buat balap mungkin peralihan atau apa gitu kali ya. Mungkin ya itu mungkin. Berarti bedanya di lampu belakangnya itu. Lampu belakang beda ya. Nggak tahu kalau depan sih ya. Kalau ini sih karena bodinya udah body balap sih ya. Jadi udah bukan, kalau dilihat udah bukan kayak RX-7 standar gitu, udah beda. Jadi kalau kalian mikirnya ke sana untuk orinya seperti apa ya, nggak bisa ngeliat dari sini. Bisa ini Google aja. Google. Udah si Maha tahu tuh. Iya. Gila keren banget Om. Berarti basicnya ini rotari Om ya? Rotari. Ini mungkin 12A ya. 12A NA ya. Iya, NA. 13B turbo ya. Iya. 13BT yang terkenal tuh. Tapi waktu dia balap itu mesinnya yang infonya tuh sudah 13B karburator. Nah, ini kalau yang di sebelah Om Anton nih apa nih Om? Nah ini kan mesin rotari ya. Rotari itu kan info sedikit, rotari itu beda dengan mesin piston ya. Kalau yang di kita kan piston tuh bensin. Ini rotor. Rotor tuh kayak begini nih. Cuma segitiga gitu. Bener. Ya cuman kalau lebih jelasnya bisa ya tadi Google tadi. Udah lah, ini mending konten nggak usah ada. Udah Google aja semua. Nah ya, ini dia Om Google. ini rotor. Jadi ini malah ini salah satu copotan mesin aslinya dia. Jadi ini waktu dapat mesin asli balapnya udah nggak ada. Jadi yang nempel ini cuman mesin 13B gelondongan tapi bukan mesin balapnya dia. Udah nggak lengkap juga tuh. Udah nggak lengkap. Jadi nanti mau dilengkapin ya tergantung ininya. Waktunya lagi. Nah ini copotan mesinnya balapnya dia. Ini kebetulan dapat.
cuman ya memang udah rusak ya. Cuman ini buat apa ya? Memorabilia lah gitulah. Jadi pas banget ya Om dipajang di depannya dia juga ya, biar nggak jauh-jauh ya. Gila, ini ada kodenya nih guys, 13 Tapi nyatanya memang beda sih, dia dengan 13BT yang biasa, yang sekarang itu dia beda, dia bolong-bolongannya. Gak tau kalau anak-anak yang main mesin rotari lebih tahu lah, dia bolongannya apa lebih gede gitu. Dan dia kan dry sump ya. Dry sump tuh yang nggak pakai oli itu, jadi mesinnya bisa ceper gitu. Jadi bawahnya tuh bisa bawah banget lah. Dia pakai pompa oli. Pakai pompa, memang khas buat balap ya. Nah terus ini keluaran berarti yang SA22C ini tuh tahun berapa ya? Dari 78 Nah, ya, Om. itu mungkin ya sekitar itu ya. Kalau dari 70-an ya. Bang Google tadi. Google. Nah, mungkin tadi Bang Google. Dari 78 Semuanya cek Google. 78 sampai 80 ini mobil keluar. Iya, 78 Tapi ini sampai 80. mulai benar. race nih dari tahun Ini kalau nggak salah 80-an ya, 88 kali ya. ini masih pakai race di tahun 89 nih. Iya, jadi yang awal itu sebenarnya yang ini, yang pertama kali dia datang yang pink ke ini ya? Indonesia. Jadi gini, Jadi awalnya pink ya? ceritanya itu dia kan ini mobil balap di Jepang ya, mobil oke. balap di Jepang. Kalau kita lihat dari bodinya itu kan beda ya dengan RX-7 biasa. Iya. Dia yang bikin khas banget tuh ada kayak sirip hiunya di kap Kap mesin mesin. ya. Kap mesin, iya ya. Jadi kalau kita lihat di Jepang tuh ada tim Poppy Mazda itu khusus RX-7 tuh zaman dulu khas banget kayak gini nih ininya nih. Kap mesin ya, Kap kap mesinnya. mesinnya. Jadi kalau RX-7 biasa nggak begini emang dia itu. Dan itu pun yang bikin gua pertama kali lihat mobil ini walaupun dia bentuknya udah bangke ya. Itu gua ini kok aneh ini jangan-jangan yang dulu karena gua langsung ngelihat dari kap mesinnya. Itu aja yang awal gua ngelihat mobil ini fotonya, oh jangan-jangan yang ini gitu kan. Jadi dia tuh mobil balap di Jepang. Kemudian tim Mazda Racing Indonesia pengen beli gitu loh, pengen beli satu mobil balap yang jagoan lah, yang buat balapan di Ancol waktu itu. Berangkatlah dia ke Jepang, pulang bawa mobil ini warnanya pink. Jadi ini bener-bener dari Jepang ya Om ya? Dari Jepang, memang langsung ya? mobil balap di sana mungkin nggak tahu, bukan juara satunya kali ya, mungkin juara 2 atau juara 3-nya dibeli langsung terus dibawa ke sini. Gitu. Gila. Warnanya pink. Nah, terus ini mungkin tahun 88 kalau nggak salah kalau lihat di majalahnya. Ini waktu di Ancol nih Om, Di fotonya. Ancol dipakai balap, pembalapnya beliau kan, bapak kita itu Utomo MP ya kan namanya. Utomo dari MP, situ. oke. Ini 88. Kemudian kalau nggak salah ke sini, ini tahun berikutnya 89. Kalau dilihat di foto ini dia Om Beng yang ini, Beng Suswanto drivernya. Nah kemudian ada lagi dia tahun berikutnya lagi di liverynya jadi putih biru. Jadi putih biru ya Om. Itu terakhir tuh Om ya. Kalau nggak salah yang terakhir itu Om Tinton ya. Dan balapannya sama Wonder nih. Nah, Beda ini. Beda. Mugen nih. Oh, ini Mugen. oh, emang ada yang nggak mugen? Punya saya Om. Oh keren banget. Wonder setrika ya. Keren kali Om ya, kita kalau next buat kalau ini jalan kita buat throwback kayak gitu Om ya. Jalan bareng. Aduh keren banget sih. Tapi ini nggak bisa jalan nih di jalan biasa nggak kayaknya sih. Iya, Tergantung iya, mesinnya sih ya. Kalau mesin-mesin balap gini kan emang dia kalau dibuat di Jalan pertama biasa. dia nggak street legal ya, dari benar. sisi ini, tapi juga dari sisi spesifikasi dia kan mesin balap ya, maksudnya nggak bisa buat biasa gitu kan, nggak bisa. Dia startnya aja kadang-kadang lama gitu kan. Nah kalau kita di lampu merah lama gitu kan dari belakang udah Langsung tuh udah tan. Ini mobil jalan-jalan gitu kan. Sementara kita Sebenarnya apa sih Om kalau aku boleh tahu yang bikin Om tuh tertarik untuk ngambil kayak mobil rally Om, rally atau mobil yang tua kayak gini Om? Mobil balap ya, biasa orang rata-rata ngoleksi itu mobil baru dari dealer Om, terus didiemin. Cuman Om sendiri kenapa tertarik sih Om kayak gitu? Ya karena tematik ya, karena kan kalau di kita kan kalau kolektor mobil itu kan udah banyak ya, misalnya contoh kolektor mobil Amerika atau kolektor muscle itu kan udah banyak dan sudah harganya mungkin udah nggak terjangkau lah ya. Bentar, emang yang ini terjangkau?
Sebenarnya nggak ada gitu. Iya. Susah juga. Susah. Salah kata-katanya salah ya. Salah ya, kata-katanya salah. Ya. Aduh, ini kalau terjangkau banyak yang main. Mungkin nggak ada emosi. Showroom aja lah kalau gitu. Showroom aja jadinya. Berarti itu ya salah satu yang bikin tertarik gara-gara maksudnya ingin beda dari yang lain juga Om ya? Ya jelas ingin beda karena tapi itu kesempatan juga sih karena kan jenis mengumpulkan mobil balap yang bersejarah itu kan dulu belum ada lah ya. 10 tahun yang laluan itu kan belum ada. Jadi ketika kita mulai di situ itu kita dapetin rongsokannya itu dengan harga yang tadi masih terjangkau gitu. Terjangkau bener loh karena kan jujur aja nih kan dapat mobil gini tuh adanya di kadang-kadang di Kampakan Madura, di bengkel yang udah posisi mobilnya tuh udah di belakang di pojok, udah ditumpuk-tumpuk atau kadang-kadang di rumah orang udah setengah jadi gudang gitu ya. Ketanam tanah, rumput-rumput. Jadi emang istilahnya kan ini mobil balap yang sudah pensiun. Jadi mau diapain gitu? Dipakai jalan nggak bisa, dipakai balap lagi udah ketinggalan zaman, spare partnya juga susah. Terus bingung kan akhirnya ya udah dijogrokin. Kadang-kadang kalau yang ini bisa dikampak atau ya macam-macam bisa dipakai di kanibal, dicopotin ya. Pokoknya akhirnya secara sejarah dia jadi hilang kan gitu. Sebenarnya kan kalau kita ngeliat mobil-mobil kayak gini-gini ini kan bukan mobil sembarangan kan? Bukan sembarangan. Dia dulu dipakai balap, dia pernah juara di balap. Dulu yang pakai juga bukan orang-orang sembarangan. Benar. Yang pembalap-pembalap dengan nama-nama besar itu, mobilnya juga bukan sembarangan karena memang di-develop di luar negeri, datang emang sebagai mobil balap gitu kan. Nah itu kan kalau kita melihat dari sisi nostalgia dan pelestarian sejarah motorsport kan sebenarnya sayang lah kalau sayang banget sih. Itu aja sih sebenarnya gitu. Oke. Bayangin mobil-mobil begini dijogrok. Nah itu suka banyak nih Om, kadang-kadang pertanyaan kayak kalau beli mobil-mobil gini tuh di mana sih? Suka banyak kayak gitu tuh. Makanya tahu tuh. Itu jawaban saya sesuai kayak Om Anton. Gua pun juga waktu kita maksudnya kalau dulu tuh zaman kita beli moge jadul atau apa, itu pasti nyarinya yang rongsok. Selalu nggak mungkin ada tempat satu nih dealer nih jual yang vintage semua gitu. Nggak mungkin. Kalaupun waktunya, ada, bos. Kalaupun ada waktunya, itu mahal banget. Kalau pasti. Dari bahan kan lu bisa nabung pelan-pelan. Nah, iya. Tapi kalau ini nggak dari bahan juga terus kalau ini. Cuma rata-rata dari bahan Om ya. Maksudnya mostly ada di sini. Semua dari bahan dari jang lah ya, dari rongsokan lah. Iya. Yang hampir tidak tertolong lah. Hampir tidak tertolong. Iya. Masuk ke pertanyaan basic Om, mungkin di mobil ini waktu Om dapat apa aja sih yang Om reparasi atau? Ini mobil sih sebenarnya bukan hanya ini mobil ya, mobil yang ada di sini tuh sebenarnya masih dalam taraf restorasi lah ya. Oke. Mungkin bahkan gue bisa nyebut never ending restoration lah ya, karena kan dengan keterbatasan waktu. Waktu adalah kunci. Nah jadi susah ya karena kan mungkin karena jumlahnya juga banyak dan ada godaan-godaan. Jadi misalnya nih, ini ada satu mobil kita udah dapet nih, kita nanti nabung untuk mempersiapkan restorasi gini udah duitnya udah ada nih saat begitu duitnya ada racun lagi di sana. Itu mobil Bekasi waduh kita bingung tuh kalau nggak diselamatin di sana ntar dikampak atau nggak dibeli orang. Ya udah akhirnya kita beli dulu yang sana. Duitnya ini kepake. Udah jadi 2. Nanti mau gitu lagi jadi 3. Jadi akhirnya kekumpul banyak jogrok. Ya gitu. Tapi setidaknya diselamatkan oleh Anton itu. Ya sementara sih begitu. Moga-moga sih nanti kalau ada rezeki ya bisa di inilah. Kalau yang ini sih terutama yang ini ya, ini mesinnya belum direstorasi. Jadi ini mesin yang nempel sekarang mesin rotari tapi rotari biasa yang bukan mesin rotari balap. Nah, part-part balapnya kebetulan gue udah dapat. Jadi gini, gue kebetulan dapat ketemu dengan seorang mekanik namanya Pak Mahro. Jadi beliau itu
ahli mesin rotari. Jadi beliau pernah disekolahin di Jepang juga. Dulu beliau mekaniknya mobil balapnya Bapak HMP. Memang dia bukan hanya ini, dia megang semua mobil rotari balap lah. Nah, spare partnya mobil mesin ini yang balapnya itu bagian ada di beliau. Terus gue udah gue kumpulin, gue udah beliin, tinggal nanti nunggu waktu dan ini kita rakit ulang. Jadi ini mesinnya memang belum nempel ya, mesin aslinya ya. Jadi udah di ini nanti tinggal di iniin lagi, bisa dihidupin lah. Iya benar, yang penting hidupnya ya Om. Ini soalnya banyak banget nih Om, udah penasaran suaranya kayak apa sih gitu. Lu mau denger suaranya? Tadi udah Google aja. Ada Om Google. Iya benar-benar. Canggih ya. Harus banget dari lu kan dengan suaranya. Emang ini makanya udah di konten percuma. Ini yang nonton umur berapa sih? Rata-rata di bawah 20 tahun mungkin Om. Jadi pertanyaannya aneh-aneh banget Om dari kemarin. Kalau tanya suara mesin ini harus nanya babenya kali ya. Iya. Coba cari babenya yang dulu sempet nonton balap di Ancol. Nah, Sirkuit dulu ada nama sirkuit namanya sirkuit Ancol. Yang nontonnya Dufan doang. Iya. Ancol ada juga yang goyang-goyang gitu. Iya. Yang bioskop ya, bioskop ya? Beda, Bioskop beda. mobil? Bukan. Itu zaman dulu juga tuh. Ada dulu namanya apa namanya tuh? Kok gue jadi lupa ya. Ada tuh dulu di Ancol juga kan Om ya? Ada. Tuh. Kayak layar tancap gitu. Layar tancap itu, gitu. Drive in. Iya. Nah, drive in. Jadi Sekarang kan tuh, tuh udah ada juga. Jadi layar gede banget, kita di dalam mobil pacaran gitu ya, nonton gitu. Mungkin babe-babenya pernah lah ya. Terus ada speakernya kecil di kiri kanan gitu, jadi suara. Jadi ada suaranya kayak bioskop Ada gitu. jadi di setiap parkiran mobil tuh kayak ada tiang kecil gitu, ada speakernya. Speakernya. Gitu. Oh, keren jadi banget, mobil keren jadi banget. kita parkirnya ada tiang-tiang, terus sini ada tiang-tiang gitu buat suaranya. Itu masa-masa Om Anton dulu tuh ya. Enggak. Gue tua banget ya. Kelihatan ya berarti ya. Nah, tapi Om Anton sekarang maksudnya terlihat nggak begitu tuh Om. Ini Om yang tua Om Anton. Iya, ketua saya tuh. Itu zamannya. Tapi gue itu ngalamin zaman itu, tapi gue masih kecil. Oh, masih kecil. Jadi yang tadi tuh drive-in itu gue ngalamin masih kecil. Jadi dulu kita naik hardtop lah, dulu kan mobil instansi kan hardtop, bisa kita. Tapi kita bukan orang pacaran ya, kita keluarga gitu. Gue masih kecil-kecil, biasa marah-marah sama temen nonton di situ. Enak nonton di situ, bisa beli-beli makanan, nonton di mobil. Iya. Ya seru lah gitu. Zaman-zamannya sirkuit ini nih Om. Seperti ini. Tadi cerita saya mana tadi? Oh, bokapnya ya? Iya. Kalau udah ada bokap atau siapapun yang pernah nonton di sirkuit Ancol, coba tanya deh, gimana suara mesin rotari? Nanti dia akan cerita lah. Jadi ini gue gambarin aja ya, waktu itu gue juga masih kecil ya, SMP lah gitu. Itu sering nonton kan. Itu kalau di starter mesinnya, itu suaranya kedengeran. Tapi kita nggak tahu mobilnya di mana. Waduh. Jadi kalau udah mulai starter itu udah suaranya gitu. Wah, di mana suaranya? Di mana? Jadi saking Berisiknya Om, berisiknya. Sampai itu di mana gitu suaranya. Kejauhan semua kedengeran Om. Jadi udah gue tuh pada berdiri gitu. Mana sih? Suaranya duluan. Suaranya duluan. Begitu udah datang, warnanya pink kan. Gitu ya. Gitu. Kita dengar lagi Wonder. Beda. Samain dong. Tapi yang Wonder itu kenceng. Tapi suaranya nggak terlalu kencang ya? Nggak terlalu kencang Om. Ya kencang juga. Iya, Maksudnya iya. nggak sekencang mobil Iya, kebanting Om sama suara rotari Om. Tapi dia kencang juga. Kencang juga ya, Kencang. Om, ya? Mugen itu kencang lah. Di OHC itu mesinnya. Di AC. Itu gokil juga tuh. Om Anton mau nambah Wonder mungkin. Iya. Saya kebetulan lagi project Wonder agak lama nih Om Anton. Lama waktunya. Lama waktunya. Cuma Om Anton sendiri, apakah emang maksudnya dulunya itu Om Anton, ini pertanyaan orang-orang nih Om, apakah dulu Om Anton itu pembalap juga, apa sempet turun di mana gitu? Pembalap ya? Alhamdulillah enggak. Oh, alhamdulillah enggak. Iya. Iya. Hobi nonton balap mungkin. Hobi nonton balap pasti. Iya, karena nggak ada fasilitasnya ya. Dulu nggak ada fasilitasnya, cuman kita nonton lah. Kalau nonton sering, makanya kayak gini-gini nih rada-rada apal gitu. Jadi oh ini mobilnya ini, oh ini dulu yang ini ya, ini gitu. Gila, gue gak kebayang sih maksudnya jadi Om Anton
sering nonton nih, wah ini gue suka ini mobil, sekarang udah punya Ada gitu. sih. Gila. kalau kebayang. Itu kayak ini ya, kayak ngimpi jadi kenyataan sih. Bener, Iya, bener. betul. Dulu kan kita jadi gini, kalau gue sih ngebayangin gini, kita kan anak SMP misalnya kelas 1 gitu kan, kita nonton rame-rame sama apa kakak-kakak senior juga lah, rame-rame kan kita nonton juga kadang-kadang di pedok, kita boleh masuk tuh. Cuman kita ngikutin kakak-kakak yang ikut rally itu kan, ikut balap itu, tapi kita kan nonton doang gitu. Zaman dulu kan kita ikut nonton, kita bisa lihat mobil kayak begini ya kan, suaranya begitu, yang drivernya tuh bapak-bapak kita yang ya tahu lah kalau nama-nama zaman dulu kan gila lah kalau itu gue mikir kayak gila ya, ini keren banget gitu kan. Gue bahkan kalau ngeliat tuh kan ngeliat ini dari jauh lah gitu kan, ini gue kayak ngeliat dewa gitu kan. Ya gimana sih lu bayangin lu seneng mobil tapi lu ngeliat sesuatu yang gila tuh orang keren banget ya gitu. Zaman dulu misalnya kita anak kecil ngeliat Om Tinton tuh kan keren banget gitu kan, mobilnya ini gitu. Ya alhamdulillah mobilnya ada di sini. Ya kan sesuatu yang buat gua sih nggak nyata gitu. Sesuatu yang Mimpi jadi kenyataan. Iya gitulah. Kalau kita mimpi juga nyata-nyata. belum. Berarti seumur lu kurang tidur. Kurang tidur. Banyakin tidur. Tapi ini Om, ini sendiri kan punya Om Hutomo MB ya Om, gitu-gitu dulu. Semuanya mobil di sini apakah mereka pembalap-pembalap itu pernah kesini Om untuk kaget melihat mungkin Om Tintonnya sendiri mungkin atau apa? Belum. Oh, belum ya. Kalau putra-putranya tahu, cuman kalau beliau-beliaunya belum lah. Masalahnya ngeliat gini kan Nostalgia banget, Iya sih. banget. Kayak lu gini kan udah tua kan, ngeliat motor lu ntar dulu kan. Motor aku dulu. Udah dikampak tapi. Iya. Gue gini cerita dapetnya dulu aja kan. Ini nih. Gini, jadi awalnya gue dikasih tahu sama ada temen, dikasih foto gitu kan. Dia tahu kan, ini kan koleksi yang kesekian kan. Jadi sebenarnya koleksi yang lain udah ada. Jadi beberapa teman udah tahu, oh lu ngumpulin ginian ya. Jadi itu kan menyebar lah ya. Oh ntar begitu ada ini info gitu kan. Nah ini juga gitu, ada kasih foto. Pas gue lihat, RX-7 nih gitu. Nggak ada warnanya tuh, cuma dipilok gitu doang, warna putih gitu. Warna cat ngaco gitu lah. Cuman pas dilihat itu kap mesinnya sama depannya. Ya RX-7 kok bentuknya begini sih. Jadi dia posisinya tuh fotonya nggak ada kaki-kakinya, diganjel di atas tong gitu, body doang. Udah gitu aja, mengenaskan gitu aja, nih mobil apa sih gitu kan. Jadi pokoknya nggak ada velgnya lah, nggak ada velg, nggak ada bannya, diganjel tong aja, jadi gantung gitu. Udah itu pas lihat, loh kok kap mesinnya kayak yang dulu ya, kepikiran gitu kan. Kap mesinnya kok kayak yang itu ya gitu, kayak yang dipakai bos itu kan. RX-7 kan nggak ada kap mesin begini soalnya. Benar. Bentuknya depannya kan begini nih. Ini masih bentuknya udah begini fotonya, cuman berantakan gitu, maksudnya kotor gitu. Waduh. Berarti bumper masih bumpernya dia nih Om ya? Bumpernya nempel ini. Iya, jadi mas atau memang fender begini, ya? Jangan-jangan yang itu. Wah mau dong. Dan harganya waktu itu sih nggak terlalu ini ya, karena kan itu juga mungkin mau dibuang kali. Waduh. Mau dibuang. Ya tuh dibuang. Udah posisinya di Lembang. Lembang, Bandung. Oke, Bandung. Sana lah kita, cari-cari. Jadi ternyata itu agak susah juga kan, kita nggak tahu jalan kan, jadi ke Lembang gitu kan, jalan masuk-masuk. Itu di bengkel? Di bengkel. Jadi bengkel itu adalah bengkel. Ternyata gue kenal juga sama yang punya bengkel, kenal di Facebook ya. Jadi dia itu jagoan mekanik, jagoan rotari lah. Jadi suka bikin rotari balap, drag race dan pokoknya ahli rotari. Dan gue nggak tahu ternyata di situ, karena kan nggak dikasih tahu kan. Kan kita kalau biasalah kalau ada teman ngasih tahu kan, oh sama gue yuk gitu. Dia kan nggak mau ngasih tahu lo kan, kalau dia ngasih tahu ntar kita langsung gitu kan, ya biasalah. Akhirnya ntar nggak dapet waktu. Akhirnya udahlah bareng sama teman-teman itu ke sana. Ya udah ketemu mobil ini. Ya singkat kata, di luar drama dan sebagainya, gue bisa bawa pulang mobil ini. Ya sudah bawa pulang, gue cuman bayar ada beberapa tunggakan mobil itu di bengkel itu ke si mekanik itu. Ya sudah semua baik-baik semua.
Ya udah bawa pulang. Nah, ada yang lucu juga, misalnya di sana itu kan nggak ada peleknya kan, kan digantung gitu kan. Terus ini gimana, masa mau pakai pelek apa? Kan kalau di towing kan harus ada rodanya dong. Kalau nggak kan masa disesek gitu kan. Wah, gimana? Cari-cari deh, pakai ini roda apaan aja deh. Pokoknya asal bisa masuk. Ya cari. Jadi ternyata gini, itu bengkel kan ketutup. Nggak tahu kenapa, katanya mungkin dia suka ada orang yang datang atau gimana urusan apalah. Dia melihara anjing herder jadinya untuk supaya nakut-nakutin supaya orang jahat nggak datang lah. Ada 6 atau 7 herdernya, gede-gede gitu. Banyak. Dikit tuh. Ada kandangnya gede-gede gitu. Wah, kita mau deket-deket kandang itu kan berisik banget. Iya, bener. Tapi gue lihat ini kok kandangnya kok nggak gantung ya. Jadi nggak di tanah gitu, gantung. Gue ngerti nih. Gue jonglo gitu, digantung di ban. Ada Ban apa? Nah, gue itu om itu lihat dong sini dong. Maksudnya kan gue mau ngedeket kan anjingnya gitu bang. Bentar dong. Oh anjingnya di mana? Jangan berisik. Ini peleknya gitu kan. Waduh. Ternyata itu velgnya mobil. Ada jadi di bawah kandang itu, gitu, ganjel itu. Velgnya yang mana, Om? Ya sekarang nempel. Velg sekarang aslinya dia. Jadi kalau dicocokin sama dengan fotonya yang dari samping itu plek. Jadi peleknya SSR yang buat racing itu yang lebarnya itu kalau nggak salah. Itu yang udah dikasih nomor balap 20 itu ya, Meh? Iya, itu persis, kan dari samping persis kan. Warnanya masih sama. SSR. Astaga. Ternyata itu Om ya, velgnya. Itu nggak jauh dari mobilnya Om jaraknya. Iya, di satu lokasi. Dalam satu lokasi kan. Buat ganjelan kandang anjing sih. Dan mungkin sekarang kalau harga pelek itu dijual sekarang, itu harganya mungkin mirip harga gue beli mobil ini dulu. Ya kan lucu kan? Iya. SSI dengan selebar itu ya. Nah, oke, udah berhenti sampai situ, udah bawa pulang, udah segala macem. Terus gue dihubungin oleh seseorang. Ternyata orang itu adalah pembalap juara dunia motor. Mungkin lu kan, nah ini kan motor kan ini. Rata-rata motor Om. Kenal Om Benny Hidayat nggak? Om Benny Hidayat itu juara Grand Prix Macau dari Indonesia, juara dunia. Pakai motor yang kecil 125 cc 125. Zaman dulu lah pokoknya 70-an ya. Itu. Jadi beliau itu ternyata ketua tim Mazda Racing Team zaman itu. Nah, yang ngurusin mobil ini mungkin. Dia yang punya mobil ini. Makanya gue ketemu sama Om Benny itu. Ternyata rumahnya dekat sini. Terus gue suruh main ke rumahnya gitu. Ton, itu mobil ada di tempat lu ya? Iya Om, gini-gini. Wah, main sini dong. Main lah ke rumahnya, ngobrol-ngobrol segala macem. Terus gue diajak ke garasi belakang. Dilihat, kasih lihat ini velg yang SSR yang ini satu set ada 4 biji. Ton, mobilnya kan di lu. Ini pelek serepnya. Lu bawa aja. Waduh. Iya kan? Akhirnya. Iya namanya keberuntungan ya. Anak soleh kan gimana? Kan nggak bisa ditolak dong. Satu set akhirnya ya udah menemani mobilnya ini. Ban-bannya pun ini masih orinya ya Om ya? Enggak, ini bannya ban baru. Ban baru ya? Waktu dikasih nggak pakai ban. Velgnya aja Om kondisinya waktu itu. Jadi dikasih ini sama gue dikasih baju balap. Jadi dia bilang gini, dulu waktu gue beli mobil ini di Jepang, dulu saya yang ke Jepang, Ton. Saya ke Jepang beli ini dari pembalapnya langsung. Pembalapnya terus datang ke Jakarta, mendemokan untuk cara bawanya segala macam. Jadi pembalapnya datang ke Jakarta, balap di Ancol, ngasih tahu caranya bawanya begini-begini. Nah, pembalapnya kan pakai baju balap tuh. Nah, saat dia mau pulang, baju balapnya dikasih ke tim Mazda Indonesia ini, baju balapnya buat kenang-kenangan. Nah, baju balap itu dikasih ke gue sekarang. Di mana? Ada di dalam. Ya Om, ini jaket balap banyak. Waduh, dijualin. Jaket balap banyak, balapnya nggak pernah. Iya. Gila, jadi Om ada lengkap nih Om ya, dari velgnya, baju balapnya. Ya helmnya belum dapat sih. Helmnya belum dapat ya. Ya, kali ada yang punya helmnya. Kadang aneh-aneh aja nih. Iya, kadang tiba-tiba suka ada aja loh. Waktu itu kadang kayak gitu, misalnya saya ada nih helm ini atau apa, ada aja Om kadang-kadang. Dan kadang mereka nggak ngerti udah jualnya segini gitu.
Ini melenceng dikit ya, tapi lu kan ini motor kan ya? Motor Om. Lu harus bener. wawancarain Om Benny deh. Nah, baik beliau di rumah. Dan itu motor balapnya masih ada di rumahnya. Wah, itu dia Sumpah, tuh. motor balapnya. Motor balap masih ada, dia lengkap ya. Beliau kan rapi lah ya. Maksudnya piala-pialanya, piala zaman dulu itu, kalau zaman sekarang piala segini ya. Piala zaman dulu segini nih. Buset, gede banget. Segini nih. Jadi juara nasional tuh pialanya segini-segini nih. Gokil ya. Itu masih ada, jadul banget gitulah. Yang jelas motornya masih ada. Motor balapnya Itu masih boleh ada. boleh banget tuh Om. Motor balapnya dia dulu tuh. Motor balapnya dia dulu. Motor gue nggak ngerti motor, tapi motor tua ya. Motor tua apa? Tua gepeng gitu modelnya. Iya gitulah. Wah, boleh banget tuh Om. Next mungkin ya kita Nah, boleh. kalau diizin sama Om Benny-nya mungkin untuk wawancara atau apa, kita nanti ngobrol-ngobrol bareng sih di situ. Gokil tuh. Jadi udah dapet velgnya seset, dapet serepnya juga, Jaketnya juga. jaket Semuanya. juga. Iya. Berarti Om waktu itu langsung ngecat nih Om berarti nih. Iya, Semuanya. cat disamain aja sama Yang livery yang paling sana. kiri Om ya. Ya karena kan gambarnya kan kita terbatas ya. Kalau mau nyontek ini gue nggak bisa lihat posisi Sisi. sampingnya. Benar, benar. Kalau Cuma yang itu kan- satu-satunya yang pink nih Om ya? Iya, fotonya cuma dapat ini dari majalah juga. Oh. Ya dokumentasi zaman dulu emang agak susah ya. Iya, terbatas Om. Agak terbatas. Nggak tahu kalau sih. tapi sih kadang-kadang nanti ada aja sih tiba-tiba kita udah begini tiba-tiba ada yang ngasih fotonya, oh ini gua ada gini, cuman kan ya kalau waktunya ke mepet kan ya udah kita yang ada aja, yang ada dari samping kan yang warna itu. Udah jadi ini kan Om. Iya ya. Ya rata-rata emang susahnya di situ ya. Biasa kita nyari ini dulunya nih kayak apa sih? Iya, Nyari sumbernya tuh referensinya. udah nggak ada. Bener. Cuman kalau rata-rata balap di luar tuh lengkap ya, lumayan ya. Ya kalau di luar iya. Kalau di luar lengkap banget. Kalau di Indo ya agak dikit ya, sedikit sih, sedikit Ya kalau banget. di Indo tahun 80-an gitu kan juga orang bawa kamera kan jarang lah Iya, kali ya. Kalau sekarang mah handphone gitu. Ya kalau dulu kan mana? Sekarang malah di nggak bolehin Om. Iya. Oh, gitu? Iya, video gitu nggak boleh Nggak sembarangan. boleh, ya bener. Oh gitu. Iya kayak yang kemarin tuh Kayak Formula E, iya, iya. Itu mah nggak boleh. Nggak boleh sembarangan Om video gitu-gitu. Emang udah banyak banget peraturan. Kenapa gitu ya? Nggak tahu deh satu Om. Peraturan sekarang. Gitu. Nah berarti ini kap mesin yang begini tuh punyanya Poppy Mazda nih Om. Yang setahu gue dulu tuh kalau yang tim balapnya yang di Jepang yang Poppy Mazda itu begini kan tim balap di Jepang yang pakai RX-7 kan nggak cuman dia. Iya, banyak tuh Om. Tapi yang bentuknya begini dan gembung jadi satu begini terus ada siripnya itu Poppy Mazda, ada tulisannya Poppy Mazda gitu di depannya. Nah yang pengen tahu Google. Iya. Iya. itu udah paling lengkap di situ. Mending lu skip videonya langsung cek. Gak usah nonton. Gak usah nonton. Gila, ini cukup menarik banget dengar sejarahnya Omnya dari Om waktu itu ngambil. Om nggak ada fotonya atau apa dari proses restorasi atau apa ya Om? Ada sih, ada coba. Oh, boleh Om, kalau aku bagi Om ya. Oke, nih lihat aja nanti prosesnya kayak gimana deh. Berarti foto pas masih baru dapatnya ada juga tuh Om. Harusnya ada. Waktu masih putih polos Ada, gitu. ada. Foto anjingnya masih ada. Nanti bisa kita minta. Oh, gila, keren. Bayang nggak mobil selegend ini gitu dijogrokin. Iya. Jogrok ya rata-rata jogrok sih emang. Di sini udah dia dapat tempat Sayang yang banget. sangat layak, maksudnya Iya. ada istirahat dari mobil, Iya. dapat AC, dapat Iya. Iya, keren deh pokoknya. Harus Kalau ini legend kayaknya semua. sih kalau katanya Om Benny dulu Mazda Speed ininya rumah modifikasinya. Dulunya. Gue sih udah cukup ya, maksudnya pertanyaan-pertanyaan kalian yang kalian kepo, pertanyaan-pertanyaan gak jelas itu udah gue tanya semua, Iya. udah dijawab semua. Tirta mungkin lo mau nanya detail karena dari tadi sebenarnya yang lebih banyak nanya nih Tirta karena gue nggak begitu ngerti ini sebenarnya dunia mobil kan gue baru terjun nih di sini Om makanya. Kalau tahun-tahunnya ini juga kayaknya gue terbatas. Berhubung kita belum lahir kan. Iya, itu. Iya. Ya, sebenarnya itu bagus ya. Jadi kalau gue jawab gue ngawur juga sebenarnya lu nggak tahu kan? Iya, itu dia Om. Mau nyari di Google nggak ada sebenarnya mampus. Nah, itu kan Om Google kayaknya agak lebih tahu dikit. Coba aja. Tapi kalau mau teman-teman ada yang mau nanya kan bisa kan ya nanti di komen. di komen Di komen atau apa? gue baca kalau gue bisa jawab gue Nah, jawab. tuh. Oh boleh nanti di YouTube saya gitu mungkin nanti Kan ada. bisa Iya. di komen kan ada. Oh boleh banget. Kalau ada yang kepo, masih penasaran, Tapi cuma Google juga pertanyaan, nyerah. nggak cuma pertanyaan please lah. Yang bener. Terus aneh-aneh gitu nanya ya. Yang biasanya pertanyaannya ngaco ya. Ngaco, Nah, iya, Om, ngaco ada banget kan aja. biasanya
kok spionnya kecil gitu, emang boleh gitu. Oh iya, bisa juga. Oh, ini lucu spionnya juga ya. Tadinya gue pikir ini ngapain sih spionnya diganti main-main gini, kenapa nggak mau gue copot gitu ganti yang lebih bagus. Tapi ternyata kalau lihat di foto ya memang ini spionnya. Iya. Berarti dapatnya ini om spionnya. Ini memang. Masih Dan itu utuh ya? aneh, spionnya tuh kayak digitu-gituin doang, coba di itu deh. Mungkin biar lebih simpel mungkin om. Mungkin. Ya bener. Namanya buat trace kecil. Cuma kayak maksudnya kalau kita kan oke gitu, kita udah ngerti tujuan gini biar apa ya udah. Cuma pertanyaan orang tuh suka aneh om, kadang-kadang kalau taruh nomor plat di mana gitu. Ya suka nggak itu lah om, kadang-kadang. Nah, lu jawabin sendiri tuh. Plat di mana? Di kepalamu. Jelas buat balap. Tirta, mungkin lo udah nanya-nanya lagi deh mengenai detail-detail ini. Cukup sih ini. Udah cukup memuaskan ya Bro. Dan gue juga dari kemarin udah posting foto ini juga, kemarin udah kayak aduh ini mobil ini dari mana sih, gue penasaran banget historinya atau apa, bahkan tempat ini pun gue penasaran banget. Iya. Gila, kali ini thank you banget Om Anton udah ngasih tahu sejarah historinya. Buat kalian yang mau nonton YouTube channel Om Anton, Om Anton Novianto di Anton Novianto TV ya. Anton Novianto TV. Tapi emang mobil sih, kebanyakan mobil. Nggak apa-apa Om, karena mereka juga penasaran kan Om. Yang penting tua. Iya, mobilnya Range Retro lah ya. Iya, Range Retro, benar. Bukan mobil baru. Jadi kalau nanya Jazz, Brio gitu, tolonglah. Iya, suka banding-bandingin kadang-kadang kalau Vios sama ini kencengan mana Om? Nah, Gitu kan. tolong. Tolonglah gitu. Mobil baru nggak ada ya. Tapi Brio Jazz sih belum ada sih. Tapi pengen juga sih bikin mobil yang mungkin 2000-an gitu ya. Iya. Mungkin Yaris Gen 1 kalau yang udah bekas balapnya kan. Iya. Iya nggak sih? Dulu ada ini ya kan? Iya Yaris Ada Iya, pengen tuh bikin tuh. Kayaknya paling muda mobil all new All New Corolla. tuh. Oh, iya. Nah, itu ada tuh videonya. Maksudnya video ini om? Video di YouTube gua. Gue kira Om mau nyari lagi tuh balap-balap ini. Ada satu deh video Ferrari baru deh. Video Ferrari apa tuh? Ferrari 488 488. GTB. Itu baru tuh tahun 2019. Udah tayang di YouTube ya Om? Udah. Oke, itu kalian lihat aja nanti. Itu kebetulan yang punya temen. Kalau nggak temen ya nggak kenal. Kalau ada temen gua todong aja bikin video dong. Ayo. Gitu. Nah terus tadi juga kita garage tour itu ya udah ada tuh video hampir sejaman tuh kayak gitu garage tour. Nah itu kalian lihat di YouTube Tirtoys Garage. Nah, tadi yang mau main kesini boleh langsung DM. Nah iya, gua kira tuh ini ya nggak boleh Om, maksudnya kayak mungkin untuk yang dikenal aja ternyata boleh Om ya. Asal buat appointment dulu, janjian dulu. DM di IG ya. Iya, IG-nya ditulis. Tulis aja. Dan kesini jangan bawa towing. Ambil satu-satu. Ya udah, oke itu dia guys. Semoga pertanyaan kalian terjawab. Kalau mau nanya-nanya lagi boleh di komen, cuma jangan aneh-aneh. Nanti mungkin insya Allah beberapa dijawab sama Om Antonnya sendiri langsung. Dan kalau kalian kepo, sesuai tadi kayak kata Om Anton, boleh kesini asal appointment dulu. Oke, itu dia. Thank you Om Anton. Thank you Tirta. Makasih banyak Makasih Om Anton. banyak. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.